Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita dengarkan Ustaz tadi nasihatnya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kang puji yang saya hormati Ustaz Satria dan semua jemaah yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan terus hadir di majelis. Guru kami mengisahkan dahulu ada seorang soleh, laki-laki yang soleh. Beliau itu punya ponaan. Ponaannya itu bukan beli, pokoknya begitulah, anak jalanan, mungkin ngeleteh barang. Pamannya ini orang soleh, malu punya ponaan seperti itu. Akhirnya suatu hari ponaannya ini diajak pamannya, "Nak, kamu ikut paman, besok tak jemput ikut pengajian." "Wah, gak mau saya ikut pengajian." "Oh, ikut pengajian, pokoknya kamu ikut nggak awas." Takut juga sama pamannya. Akhirnya besok diajak hadir di pengajian. Dengan muka cemberut kepaksa hadir, duduk di depan. Pamannya juga bersama ustaz-ustaz, pamannya di depan, karena pamannya ini tokoh agama. Ternyata begitu pengajian dimulai, ponaan itu dari duduk depan tidur. Pamannya malu bukan main, "Ya Allah, ponaanku ya Allah." Memalukan, sudah duduk di depan tidur. Pulang dari pengajian dimarahi sama pamannya. "Besok kamu harus ikut lagi." "Malu paman, lihat kamu tidur kayak gitu. Besok tak ajak pengajian, awas tidur." Diam aja ponaannya. Besok pas jadwal pengajian dijemput, adalah meriang. Demam dia. Enggak jadi dijemput. Ya udah, besok udah sembuh ya, tak jemput, tak ajak lagi. Ternyata besok harinya pamannya datang jemput, demamnya semakin parah. Akhirnya sakitnya semakin parah, meninggal ponaannya itu. Ponaannya ini meninggal. Pamannya sedih. "Ya Allah, ponaanku ini belum punya amalan istimewa. Cah dugal, anak jalanan, suka ya itulah anak-anak balapan, trek-trekan. Tidak punya amalan apa-apa, meninggal dalam kondisi seperti itu." Sedih pamannya. Tapi subhanallah, malam harinya pamannya itu ngimpi ketemu ponakannya. Ditanya, "Nah, gimana kabarmu sekarang?" Paman lihat, alam kubur saya dilapangkan Allah. Alam kubur saya dilapangkan Allah. Allah muliakan saya. "Loh, kamu punya amalan apa kamu tuh?" Paman lupa kok. Sebelum saya meninggal, paman sempat ajak saya hadir di majelis pengajian, di majelis ilmu. Walau saya tidur di majelis itu, Allah ampuni semua dosa-dosa saya. Walaupun saya tidur di majelis, Allah ampuni semua dosa-dosa saya. Tapi aja jadikan dalil ini. Aku tak turun apa-apa lah. Itu dalil, berturu. Maksudnya orang tidur di majelis diampuni, apalagi yang tidak tidur gitu loh. Orang dalil seneng alhamdulillah, orang dalil alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita diistiqomahkan Allah untuk hadir selalu dalam majelis. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin, penanggung jawab atas perempuan. Kita itu laki-laki. Dikatakan dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum." Dan bagian dari tanda-tanda dari ayat-ayat kebesaran Allah adalah Allah menjadikan dari kalian itu azwaja, pasangan kalian, artinya menikah, litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang dengan menikah. Jadi nikah itu tujuannya sakinah, litaskunu.
Kok nikah nggak tenang? Berarti nggak tercapai tujuan pernikahan. Karena tujuan nikah itu tenang. Kok nikah nggak tenang? Berarti nggak tercapai tujuan pernikahan. Maka kita nih Pak, sebagai laki-laki, sebagai seorang suami, ada beberapa hal yang patut kita muhasabahkan pada diri kita nih. Bener gak kita nih jadi suami? Pertama, ojo jadi nek wis nikah. Kalau sudah nikah itu jangan seperti bujang. Banyak orang sudah nikah itu kelakuannya sekaya bujang. Senengane keluyuran, kelayapan, nongkrong kira jelas. Cuma nongkrong keluyuran tidak jelas. Istrinya nganggur terus di rumah, mana-mana. Nganggur terus istrinya. Dia pergi terus, main terus. Istrinya dibiarkan nganggur di rumah. Dia lupa dia punya tanggung jawab kepada istri, punya tanggung jawab kepada anak. Tapi hidupnya masih sekarpe dewi. Oh jangan gitu. Kita ini seorang laki-laki. Banyak soalnya ibu-ibu itu curhat kelakuan suaminya sekoyo bujang. Nggak ada perbedaan antara belum nikah dengan setelah nikah. Itu pertama. Kedua, ajari anak-anak kita, istri kita kenal kepada Rasulullah SAW. Itu penting. Karena kalau di hati anak kita itu ada cinta kepada Rasulullah, lebih mudah untuk dibimbing, lebih mudah untuk dididik, lebih mudah untuk diarahkan. Saya pernah silaturahim di tempat orang soleh. Beliau cerita di rumahnya anaknya itu, dia punya anak gak pernah jajan di luar. Saya tanya kenapa gak boleh jajan di luar? Sebab makanan di luar itu belum tentu sudah dibacakan sholawat. Tapi kalau makanan di rumah ini semuanya sudah dibacakan sholawat. Memang kenapa? Sebab biar kalau anak saya makan makanan yang sudah dibacakan sholawat, tumbuh di hatinya cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah ada cinta, gampang diarahkan, gampang dididik. Air di galon sebelum ditumpahkan ke dispenser itu bacakan sholawat dulu. Ada nurnya Nabi Muhammad di situ. Satu sholawat datangkan 10 rahmat. Baca 3 kali di air galon itu sudah ada 30 rahmat di situ. Kalau dituangkan ke dispenser diminum orang satu rumah, luar biasa. Itu masya Allah. Jangan sakit kepala sing diiring loh. Paramek, bodrek, pentokin dan sebagainya. Bodrek, paramek dengan air putih yang dibacakan sholawat itu lebih mujarab air putih yang dibacakan sholawat daripada bodrek yang tidak dibacakan sholawat. Karena itu penting ya. Tumbuhkan di hati anak itu supaya hatinya nyambung terus kepada Rasulullah SAW. Bapak ibu, bapak sekalian, mas-mas semua, kita pun bisa mengenali seseorang orang tua atau guru itu. Kita bisa silaturahmi ke tempat guru ya. Guru itu hatinya nyambung ke Rasulullah atau enggak itu kita bisa tahu. Kalau melihat anaknya mungkin makan atau minum pakai tangan kiri, lalu orang tuanya bilang gini, jangan makan tangan kiri, nggak boleh, itu makannya setan. Terus gitu dong. Pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Kebanyakan begitu. Tapi guru yang hatinya tersambung kepada Rasulullah, ketika melihat anaknya makan tangan kiri, dia akan bilang, nak, jangan minum pakai tangan kiri, karena Rasulullah itu kalau minum pakai tangan kanan. Jadi selalu diingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hatinya nyambung terus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor berapa itu? 2 ya. 2 ya. Ya. 3, sebagai laki-laki carilah pekerjaan yang halal dan barokah. Dagang pun sudah tak jelaskan kemarin ya. Adab cara jual beli yang benar. Tadi pagi loh Pak, saya ngisi pengajian. Ibu-ibu nanya, Ustadz sekarang kan musim hujan, banyak larong di mana-mana. Terus tetangga-tetangga situ podo naruh baskom itu nampung larong. Terus digawe payek, dimakan, digoreng. Itu hukumnya makan laron itu apa? Tak jawab, Bu, ini jenengan ora tempe ora tahu kok ya kok panganane laron. Loh ada ayam, ada bebek, ada tahu, ada tempe kok sing digoleki malah laron. Laron itu makanan ayam. Dewe mangan
Ayam ojo mangkas panganane ayam dhewe pangan. Ayame mangan apa besok pagi bingung deh. Katanya mah begitu kan laron, kok sepi laron ra ono. Jadi makan semua sama manusia. Manusia ini geragas loh. Rantai makanannya begitu. Bagi kita orang Islam itu makanan tidak cukup halal atau tidak cukup. Halalan, toiban, halal dan toib. Halal atau tidak cukup, halal dan toib. Takok, hukum mangan tokek gimana? Hukum mangan kadal be, hukum mangan coro gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panganan lain pokok coro ditekoni. Jadi carilah makanan yang halal barokah. Kenapa Pak? Gini, kalau makanan kita halal itu akan mendorong tubuh kita itu mudah untuk taat. Tapi kalau sudah kemasukan makanan haram, itu untuk bangun tahajud aja susahnya bukan main. Untuk baca Quran susahnya bukan main. Untuk diajak taat susahnya bukan main. Itu kalau sudah kemasukan makanan haram. Jadi jaga betul makan, jangan sampai ada makanan yang haram. Bah Toifur dulu, masya Allah. Ya, kemarin. Kita aja gumun ya, Bah Toifur di Madura asar kok tekan ini jam 10. Padahal saya buka Google Map itu perjalanan 7,5 jam tanpa istirahat. Padahal nggak mungkin beliau nggak istirahat. Kalau sama istirahat itu 8,5 jam. Harusnya sampai sini jam 12:30 malam harusnya, tapi jam 10 sudah sampai sini. Kemarin Jumat Sabtu saya ke Cirebon, ke Purbalingga, ke tempat pondok anak saya yang gurunya, kiainya anak saya itu muridnya Abah Toifur. Beliau cerita begini, Abah Toifur itu pernah sering itu, beliau itu kalau jalan, kan kalau musim hujan banyak lumpur-lumpur lah bawah tanah becek. Kalau pulang itu Pak Zat jepit kan mesti gedibel. Banyak tanah toh, Pak kerikil, pasir tuh nyangkut. Beliau akan sampai di pondok minta santrinya untuk ngambil koran. Ambilkan koran. Terus sama dia sendal itu dibersihkan, tanahnya itu pasirnya sama batu itu dibersihkan. Nyuruh santrinya kembalikan ini ke jalan, ini bukan tanah saya. Kerikil ini punya jalan, balik nonin jalan. Itu batu itu. Mampu nggak jenengan? Potongannya itu ya, aduh. Nang hotel we nggo Bali hantam. Kemul bantal nggo Bali. Apa senane hadiah ya? Apa bonus apa? Pemanas apa air di nggo Bali nggo tas. Ya Allah. Itu Abah Toifur dan beliau cerita, Ustaz Hasan itu cerita. Abah Toifur itu pernah diundang ceramah di Semarang. Beliau di Semarang saat itu terus di Temanggung terus melanjutkan dakwah ke Surabaya. Temanggung Surabaya tahun 2006. Belum ada tol waktu itu kayak sekarang, yang kalau sekarang belum ada. Beliau bilang ke Cak Inun katanya, Cak Inun apa sampai itu nama supirnya waktu itu. Inun. Sampai sekarang Mas. Sekarang ya. Cak Inun, nih Surabaya 2 jam kira-kira nyampe enggak? 2 jam dari Temanggung sampai Pak. Yakin ya? Yakin, bismillah. 2 jam sampai Surabaya. Itu Cak Inunnya gumun. Kok bisa? Jadi itu ceritanya Cak Inun kepada teman-teman yang lain setelah pulang dari Surabaya, gumun semua. Ya itulah beliau punya ilmu melipat bumi. Nah kita ilmu melipat selimut. Aduh. Itu karomah para wali ya, para orang soleh itu begitulah. Dibahas mah mumet ya. Nek dicerikan puji nek dibahas malah kentir kabeh. Yang berikutnya, sebagai suami jangan jadi suami dayus. Yang Rasul mengatakan Allah melaknat laki-laki dayus. Dia tidak bisa mencium baunya surga, baunya aja nggak bisa kecium. Padahal perjalanan harumnya itu sudah tercium dalam perjalanan 500 tahun, tapi nggak bisa kecium. Tahukah kalian siapa itu? Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Laki-laki dayus tidak punya cemburu di hatinya. Ketika istrinya, anak gadisnya keluar rumah tidak menutup aurat. Kadang-kadang jamaah pengajian itu hadir di pengajian itu ya rapat menutup aurat. Tapi pas saya lewat depan rumahnya, lihat ibu itu jamaah itu di halaman dulu, di halaman rumah, nggak pakai jilbab, dibukain, nyapu halaman. Dia pikir kan, saya kan cuma di rumah, cuma di pelataran, cuma di halaman. Tetap kan banyak laki-laki asing lewat. Saya tanya ke ibu-ibu setuju gak kalau bapak-bapak poligami? Tidak, semua sepakat, tidak setuju poligami.
Kenapa Bu? Kami gak siap membayangkan suami kami saat kami tidur sendiri, suami kami sedang tidur dengan wanita lain. Kami gak bisa membayangkan, gak rasanya di hati gak bisa masuk, gak bisa keterima suami kami berbagi tubuh dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain. Bahaya nih. Sampai ACDC berarti. Saya gak bisa bayangkan suami saya tidur sama perempuan lain, berbagi tubuh dengan perempuan lain. Gak bisa bayangkan Ustaz, masa suami saya mencium perempuan lain, meluk perempuan lain, megang tangan perempuan lain, berbagi tubuh. Saya gak bisa, gak siap. Perempuan tuh gitu egois. Laki-laki bagi tubuh perempuan lain yang halal aja secara sah, gak setuju. Tapi loh para istri membagikan lehernya ditonton laki-laki se-Indonesia, membagikan betisnya, pahanya untuk ditonton laki-laki yang semua orang yang lewat, membiarkan tubuhnya dinikmati laki-laki lain. Tapi kita berbagi tubuh dengan perempuan lain tak boleh, padahal kita halal, nikah poligami misalnya, sah itu mereka nggak setuju. Makanya jadi laki-laki jaga kehormatan istri, ya. Jangan sampai istri kita, anak kita keluar rumah dalam keadaan membuka aurat. Berikutnya, sabar dengan kekurangan istri. Walaupun istri itu punya kekurangan, sabar saja. Disyukuri jatah istri yang seperti itu. Jadi kan kalau pengajian kadang-kadang dapat snack loh, dikotakin pengajian mana tuh dapat snack pakai kotak loh. Kadang-kadang ketika dibagi snack itu, saya istilahkan pasangan kita itu kayak snack pengajian. Jadi pasangan kita itu kayak snack pengajian. Soalnya saya pernah buka snack, tak buka, ada air mineralnya, segelas air mineral dan beberapa snack. Tak buka, tak ambil, tak minum. Sehingga sudah minum semua, gelap. Tak boleh sedotannya orang ono. Sedotannya tidak ada. Itu kekurangannya. Tapi masuk gara-gara sedotan saya marah-marah ke panitia, enggak mungkin. Saya terima aja, sudah, gak ada sedotannya, tak tubles pakai kuku aja wes, selesai. Tak nikmati, wes nikmat. Kalau fokus pada sedotan, wah kita pusing marah-marah. Dan pasangan kita juga gitu. Kok tetanggaku istrinya cantik ya? Kok tetanggaku? Wah, kalau ngelihat yang lain-lain pusing kita. Sudah, yang di depan itu yang ngasih Allah, yang bagi snack itu Allah. Cuman pinjam tangan panitia untuk nganterkan snack, tapi yang ngasih rezeki adalah Allah. Ya Allah, sebelahku ada lemper, mikir ada lemper. Jatahnya memang tidak dapat lemper. Pedi. Delok sebelah, ya Allah, ana tahune, lho iki kok lombok tok ana tahune. Lombok tok ana tahune. Sudah jatahnya itu. Syukurilah, karena yang kalau kita ngelihat istri kita puyeng ya, selalu lihat kekurangannya. Tapi lihatlah siapa yang menjodohkan, yang mengantarkan istri kita itu bertemu dengan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukurilah jatah istrinya masing-masing, meskipun istrinya kaya mak lampir. Jatahnya kaya mak lampir, toko harus diperenguti, rambutnya jegeran, melotot. Baru ini pas ini balik, setor. Dan setrong itu jatahnya kayak mana? Jatahnya. Kemudian sebagai suami, kalau punya harta, punya sesuatu, jangan pelit kepada istri. Kalau kita pelit sama istri, Allah pun pelit sama kita. Rezeki kita juga susah, karena kita juga menyusahkan rezekinya istri. Karena boleh jadi Allah itu tidak memberi kita istri kita itu uang, tidak memberi kita istri kita itu rezeki, anak-anak kita rezeki. Cuma karena mereka nggak kerja, istilahnya di luar. Kita yang kerja, pintu rezekinya lewat kita. Itu rezekinya mereka sebetulnya, tapi sama kita ditahan, nggak dikasih. Anak-anak minta permen, tuh permen kita tak dikemut. Maksudnya ya, kemut waktu aja. Paling dia ngomong waktu aja awet. Pelit dia tadi bapak. Ngomong waktu kan awet. Ya Allah. Terlalu pelit kepada istri, pelit kepada anak, itu menyebabkan rezeki suami juga susah. Kadang nih bapak-bapak ini atau ibu juga sama. Anak itu diberikan baju baru,
Lebaran masih sebulan lagi, Ramadan aja belum, sudah beli di bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal. Ini baju dipersiapkan untuk bulan Syawal, untuk Lebaran. Karena baru beli, dipakai sama anak, rompone melotot. Aja tiku baju Lebaran nanti lu saiki, bocah kok. Gimana ya nak ya? Oleh gue biasanya. Rezeki Allah kok dibatasi. Tidak apa-apa dipakai sekarang. Mungkin 15 Ramadan bajunya sudah suwek. Nanti tanggal 17 Ramadan Allah mau kasih baju yang baru. Sing luas pikirannya. Jangan seuzon dengan Allah. Kok mempersempit rezeki. Akhirnya kita itu punya baju baru hanya dipakai di 2 acara. Siji kondangan, siji lebaran. Kalau ada orang punya baju yang hanya dipakai pas kondangan dan lebaran, tanda-tanda itu orang pelit. Tanda-tanda itu orang pelit. Pakai baju baru punya pakai, rusak Ustaz. Nah ini dibeli lagi sama Allah, dikasih lagi sama Allah. Positive thinking itu sama Allah. Allah tuh tidak memberi baju lagi yang baru. Tapi kata Allah, sing anyar sih disimpan kok. Sing anyar sih dikasih api kok. Enggak dikasih sama Allah. Nunggu sing anyar rusak baru akan dikasih sama Allah. Kita itu jangan pelit terhadap diri kita sendiri, kepada keluarga kita. Itu yang nyusahkan diri kita. Kita nih Pak, sama istri, memberi sesuatu sama istri. Kadang-kadang kita nih nggak mikir, ngasih istri nih 100.000 untuk belanja hari ini. Sama istri beli minyak goreng, beli sayur, beli lauk, beli tepung, habis. Kita pikir sudah menunaikan kewajiban kita sebagai suami, sudah cukup menafkahi. Lupa kok, istri kan perlu dempul wajah. Wajah juga perlu dempul. Dia perlu berdandan, perlu make upan. Dia punya kebutuhan yang lain. Jadi kalau ngasih kebutuhan sama istri, nih ini uang belanja, yang ini uang buat dirimu sendiri, uang pribadimu, buat jajanmu lah, istilah gitu. Jangan cuma untuk nafkah, tok istri itu yuk punya kebutuhan yang lain. Ya kayak kita lah, kita juga punya kebutuhan yang lain. Jajak ke konco kayak apa ya, jajan apa juga kita punya kebutuhan. Jadi jangan pelit kepada keluarga kita. Itu menyebabkan rezeki kita juga jadi susah. Saya itu pernah Pak ceramah di sebuah instansi pemerintah di Yogyakarta, di kota Jogja, perusahaan pemerintah besar, BUMN. Itu istrinya curhat ke sepuh. Istrinya itu ngomong gini, Ustaz, gimana ya menghadapi suami saya? Loh kenapa? Suami saya itu kepala dinas di kantor pemerintah. Tapi suami saya itu pelitnya bukan main sama saya. Asal Ustaz tahu, saya dari rumah ke sini becak. Sampai kepala dinas, ujungnya becak. Ya Allah, pahit nanti. Ujungnya becak. Loh kenapa Bu? Suami saya itu pelit sekali sama saya. Pelitnya bukan main. Padahal suaminya kepala dinas. Gimana nek kakinya? Baru kepala dinas. kakinya dinas. Jadi kepala pelit. Masya Allah, sampai ada kayak gitu. Makanya penting ya, karena anak istri kita itu anak orang lain yang memutuskan untuk menghabiskan sisa umurnya bersama kita sampai mati. Ya. Istri kita itu adalah anak orang yang siap hidup sama kita karena siap untuk dibahagiakan sama kita. Dia sudah memutuskan untuk menghabiskan sisa umurnya sampai mati bersama kita, bukan sama laki-laki yang lain. Padahal banyak laki-laki yang lain yang lebih ganteng, lebih sugih, lebih keren. Milih awake dhewe sing ireng, pengajaran jelas gitu. Tapi dia memilih kita, ada apa? Dia memang wanita yang percaya sama kita, cinta tulusnya itu tulus kepada kita, tulus. Ya, maka bahagiakanlah istri kita, muliakan istri kita. Di zaman Nabi pernah ada gitu. Ya Rasulullah, suamiku pelit banget ya Rasulullah. Boleh nggak saya kalau dia diam-diam nggak ada itu saya ambil uangnya, nyolong nih saku, saya ambil uangnya itu boleh nggak? Kata Nabi boleh, sekedarnya kau secukupnya untuk memenuhi kebutuhanmu. Ambil. Tarik pada jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Berikutnya, nah ini jadi laki-laki. Jangan kita tuh nuntut istri pinter dandan, pinter maca. Laki-laki ini mbok ya sing wangi. Laki-laki itu mbok ya
Cekelannya apa? Parfum. Enggak punya beli sama saya boleh. Gogolan. Punya obat ganteng kedua. Apa obat ganteng kedua? Sisir. Kata-kata itu kamu Nabi itu kemana-mana bawa satu kotak kecil. Isinya apa? Sisir, parfum, siwak yang bawa saya. Siwak. Ada 4 yang dibawa Nabi itu. Sisir, siwak, parfum, sama apa coba? SB. Oh 5. 1 kaca, satu lagi apa? Celak. Nabi lu suka dandan, suka rapi, wangi di hadapan istrinya. Janganlah kita tentang laki-laki yuk nuntut istri yang dandan, kita nggak dandan. Istri kita berhubungan sama kita, sudah berhubungan pada tahan napas terus. Kalau mungkin tidak tekor, kalau mau langsung takut suaminya tersinggung, tahan napas. Dia bercinta dan mulai kesana. Kalau bercinta kok istrinya mulai kesana terus, mas apa? Jangan awak itu lagi. Dia nggak ngerti. Aduh. Zaman Nabi ada nggak? Ada laki-laki kayak gini. Ya Rasul, saya mau cerai sama suami saya. Kenapa? Tahu, gitu. Gak kuat saya. Kalau ngomongnya apa-apa, wah, laler lewat nanti, gua mati. Gambarannya kalau bilang, nanti ini sahabat Nabi kayak gitu. Sampai istrinya nih curhat ke Nabi itu. Mana suamimu dilihat? Oh, penampilannya kayak gini. Dibisi sama Nabi itu, disuruh dandan, nyukur rambutnya dirapi, jenggotnya dirapi, dandan sing resik. Ya udah, nanti kamu ketemu lagi. Nanti kamu ketemu lagi, kamu pulang dulu. Suaminya disuruh dandan, dipacai sama Nabi itu, dirapi dan balik pulang. Ketemu lagi sudah mandi, udah bersih wangi. Ketemu istrinya, udah. Terus besoknya ketemu lagi. Nabi, nek kalau gini aku gelem. Orang gelem pekat aku nek gini. Enggak mau cerai saya kalau kayak gini gitu. Nah, kadang-kadang kayak gitu. Jadi laki-laki itu ya jangan untuk istri yang pintar dandan, kita pun harus pintar dandan. Terus terakhirlah kalau sudah adzan, pintar-pintarlah nutup aibnya istri, dan istri juga harus pintar nutup aib kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kalau punya masalah dengan pasangan, jangan sampai masalah kita keluar pagar. Selesaikan di dalam pagar, jangan sampai keluar. Apalagi lapor polisi sama ibu kayak media sosial mana-mana, baru laporan dicabut. Perasaan bahas namanya, gak boleh dibutuhkan. Gak boleh yang benar, gak boleh. Ya janganlah, kalau punya masalah itu usahakan selesai dulu di rumah, selesaikan baik-baik. Dikit-dikit lapor sana, lapor sini, cerita ke mertua, cerita ke orang tua, cerita ke sana. Habis itu istrinya cerita punya masalah sama suaminya Joko, ceritanya malah kemana? Ke orang tuanya sendiri. Kalau punya masalah sama suami, kalau jenengan punya masalah sama istri, jangan laporan ke orang tua kita, laporan ke mertua kita. Pun begitu, istri yang ada masalah nggak cocok sama suami, jangan laporan ke orang tuanya. Pasti orang tuanya akan bela istrinya. Tak omongin juga harus selamat. Harus selamat. Cocok harus selamat. Kan gitu kan, benar kan? Bukan aku malah. Makanya jangan lapor orang tua. Balikannya. Itu. Katakan tujuh itu menyampaikan meriwayatkan hadis man satral muslimin satrallahu yaumil qiyamah. Kalau kita nutupi aib saudara kita yang muslim, Allah akan nutupi aib kita di hari kiamat. Saya cerita satu cerita boleh ya? Satu cerita aja. Ada seorang laki-laki, dia ini keburu nikah sama seorang perempuan. Ternyata di hari pertama, malam pertama pernikahan, istrinya jujur, Mas, jujur ya Mas, ini sebelum berhubungan ini, aku mau jujur, gak tega kalau gak jujur. Aku berusaha nyimpen, gak bisa. Aku harus jujur. Ada apa tuh dek? Ini masih di malam pertama, belum apa-apa mereka. Aku ini sudah hamil 4 bulan. Pak jenengan itu gimana? Juga celurit. Lihat suaminya. Apa yang dilakukan suaminya? Benarkah kau hamil?
betul ya suamiku, tapi aku sudah bertobat, sungguh-sungguh aku bertobat kepada Allah. Aku bertobat atas dosaku. Kata suaminya, sabar suaminya. Baik, kalau kau betul-betul bertobat kepada Allah, aku akan tunggu dan melihat apakah betul-betul engkau sudah bertobat. Aku akan tunggu sampai bayi itu lahir. Tapi kita harus pindah dari kampung sini. Karena gak mungkin kalau kita tinggal di kampung sini, orang pernah tahu hari ini kita nikah, masuk lahir 6 bulan terus dua anak. Pasti orang akan menfitnah kita berhubungan sebelum nikah. Aku akan tutupi aibmu. Kita pindah ke satu kampung yang tidak ada orang yang kenal sama kita. Maka mereka hijrah ke satu kampung, ke tempat orang yang gak ada kenal sama mereka. Lalu merintahkan istrinya, Dek, kamu setiap hari pakailah baju yang paling kombroh, paling longgar, sehingga gak ada orang yang mengetahui bahwa engkau sedang hamil. Maka dia selalu pakai baju besar. Orang-orang gak ada yang tahu kalau istrinya hamil. Hingga ditunggu sampai, ini kan kalau misalnya hamil ketahuan dan lahir di situ, lahir di rumah itu, pasti orang mengira ini anaknya bapaknya toh. Dan besok ketika nikah, boleh nggak bapak jadi wali anaknya kalau perempuan? Nggak boleh. Maka ketika orang-orang tahu loh bapaknya nggak mau jadi wali, ini ibunya dulu berhubungan, berarti kan aibnya kebongkar. Bapaknya pintar banget, pakai baju yang longgar. Nanti kalau sampai tiba waktunya, nanti akan aku bawa anak ini tengah malam ke masjid. Maka betul di suatu malam bapaknya sudah belajar cara menangani kelahiran. Maka anak itu lahir malam-malam, tetangga nggak ada yang tahu. Bayi itu kemudian setelah dibersihkan dibawa ke masjid menjelang subuh, jam 4 itu dibawa ke masjid. Maka ketika orang datang ke masjid, bapak sudah pulang lagi nih kan, suami ini sudah pulang lagi. Heran melihat ada bayi di dalam masjid ini. Bayi siapa nih? Bayi geger, orang pada berangkat ke masjid, geger pada ke masjid semua, bukan karena sholat subuh, karena gelap bayi. Orang pada datang ke masjid, ramai, masjid jadi ramai. Baru suaminya datang. Ada apa? Padahal dia yang naruh kan? Iya. Ada apa? Ini Pak, Mas, kami nemukan bayi. Ya Allah, saya pengen punya anak. Boleh nggak ini saya angkat sebagai anak angkat saya? Oh monggo Mas, diambil. Akhirnya warga kampung memberikan kepada Masnya itu. Saksikan ya Bapak, warga semua, ini anak angkat saya. Saksikan ini anak angkat saya. Bawa pulang. Istrinya aibnya terjaga, dirinya nggak difitnah orang, semua aibnya tertutup. Betul nggak? Terjaga semua aibnya. Subhanallah. Satu malam, temannya suaminya ini di kampungnya dia punya teman. Temannya ini bermimpi berjumpa Rasulullah SAW. Apa kata Nabi Muhammad kepada temannya ini? Ya Fulan, ya Abdullah, sampaikan kepada kawanmu si Fulan itu, aku menunggunya besok di surga karena telah menutupi aib dari salah seorang di umatku. Sampaikan kepada temanmu si Fulan itu, aku menunggunya di surga karena di dunia telah menutupi aib salah seorang dari umatku. Masya Allah. Itu disampaikan kepada itu, Masya Allah. Pentingnya nutupi aib saudaranya, baik istrinya, siapapun ya saudara kita, ditutupi aibnya, itu pahalanya besar sekali. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah ridha kepada kita semua, diistiqomahkan untuk hadir terus dalam satu majelis kita. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.